Halo Tobe Lovers, selamat datang di Tabir episode kedua. Nah, kalau di episode perdana kemarin, hostnya itu Yuda ya. Nah, di kesempatan kali ini gantian nih, giliran saya, Noval, untuk menjadi host. Nah, di episode kedua ini, kalau yang sebelumnya guest kita itu dari Bank BRI ya. Nah, di kesempatan kali ini guest kita nggak main-main nih. Ini buat ngobrol sama guest kita satu ini, saya harus jauh-jauh nih dari Tobelo, melewati transportasi darat, laut, kemudian udara untuk nyampe ke sini. Jadi lewat 3 moda transportasi nih, tinggal api aja yang belum. Nah, oke, tanpa berlama-lama, saya ingin memperkenalkan guest kita hari ini, Richal Divarsyal. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik nih. Nah, pertanyaan pertama gue nih Bang. Nah, kalau gue lihat nama lu itu kan tulisannya RICALDI. Nah, cara bacanya tuh gimana sih? Oke, ini perkenalan diri langsung ditanya cara baca nama ya. Oke, RICALDI atau bisa disebutnya Ricaldi gitu ya, Ricaldi. Jadi bukan Ricaldi, bukan Risaldi. Apalagi kadang kalau diketik gitu ya, ada yang suka pakai H gitu nih Mas Noval nih. Jadi jangan salah nama ya, RICALDI gitu. Oke, berarti saya tadi salah ya Ricaldi ya, harusnya Ricaldi ya. Iya, Ricaldi aja. Oke, di SITP, Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, di SITP itu di bagian mana Bang kerjanya Bang? Oke, jadi kalau saya di SITP itu di Subdit namanya Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal atau PSIE. Nah, seksinya sendiri ada di PSIE 2. Nah, PSIE itu Subdit yang menangani salah satunya aplikasi Sakti. Seperti itu. Nah, kalau saya sendiri ini Saktinya itu di PIC untuk modul administrasi dan anggaran. Seperti itu, Mas Topal. Jadi khusus di modul administrasi dan anggaran ya? Ya. Oke, nah jadi buat Tobe Lovers mungkin penasaran nih, gimana sampai saya, orang dari KPPN Tobelo, bisa mewawancarai Mas Ical ini. Nah, jadi kita ini sebelumnya udah pernah kenal ya Tobe Lovers ya? Iya. Jadi kita pernah penempatan bareng di KPPN Tahuna ya? Ya, udah pernah sekamar bareng ya? Ya, kamar bareng juga. Jadi buat yang nggak tahu, Tahuna itu salah satu kabupaten di Sulawesi Utara yang tempatnya itu kalau dilihat di map, kalau Sulawesi itu bentuknya K, itu ada di atasnya tuh. Itu masih ada lagi kabupaten di situ. Nah, di Tahuna itu alamnya sangat indah, guys. Jadi buat pecinta alam wajib tuh kalau mau main-main atau mungkin teman-teman yang mau tinggal di sana, nah, enak tuh di sana. Di sana wisatanya lengkap, ada pantai, ada gunung, ada air terjun, lengkap. Kemudian di Tahuna sendiri, saya pertama kali belajar renang itu di Tahuna. Itu diajarin sama salah satu senior kita. Kalau nggak salah Bang Ical juga gitu ya? Iya nih. Di Tahuna itu kita jadi sering main ke laut ya, Mas Noval ya. Jadi ada diajarin pace kayak putra duyungnya di Tahuna. Iya, itu renangnya jago banget tuh. Jadi kita itu kadang kalau habis ngantor gitu ya jam 5 udah selesai absen, itu bisa aja langsung renang gitu lanjut. Terus tiap weekend gak tahu kemana udah jalan-jalan renang gitu. Ya, betul banget. Nah, gua mau nanya nih, Bang. Dulu waktu pertama kali lu penempatan terus lihat SK penempatannya di Tahuna, itu gimana perasaan? Nah, pas lihat SK di Tahuna itu gue bingung sih. Tahuna itu di mana sebenarnya? Ternyata pas disuruh ditunjuk gitu ya dari map ya. Jadi waktu pas tempat saya di bagian SK nih ada map memang di layar gede. Oh, gitu. Terus ditunjuk nih mana yang KPPN apa misalnya KPPN Somlaki waktu itu atau Toli atau Tahuna. Nah, Tahuna nih kebetulan di Sulawesi Utara waktu saya itu cuma ada ke KPPN Tahuna nih Mas Nopal. Jadi di KPPN Tahuna yang letaknya itu paling ujung utara ya, KPPN paling utara. Iya, betul. Se-Indonesia nih KPPN paling utara kayak gitu.
ternyata lebih dekat ke Filipina. Betul. Kalau di map Dibanding ke Manado ya. dibanding ke Manado. Iya, itu lumayan kaget tapi eh, seneng juga karena nggak nyampe ke timur, terlalu timur Iya. gitu. Oke, jadi sebenarnya Tahuna itu meskipun kalau dilihat di map itu ujung banget ya di atas ya. Tapi transportasi ke Manado-nya itu masih enak ya. Satu kali lewat laut doang atau ada pesawat juga. Ya, transportnya gampang banget sih ke Tahuna. Jadi kayak waktu itu sempet juga sehari bisa langsung bolak-balik gitu. Iya, bisa langsung PP. PP Manado. Oke. Terus Bang Ical ini setelah penempatan di Tahuna sempat ke Kanwil dulu ya, ditarik di Kanwil Sulut ya. Ya, ke Kanwil Sulut dulu ke Manado, nggak langsung ke Jakarta nih. Nah, di Kanwil itu ngapain, Bang? Di Kanwil itu kerjanya nih di Subbak PK waktu itu, pengelolaan kinerja. Jadi ngurusin iku kinerja. Harusnya Niku. Iya, kayak gitu. Nah, dari situ kalau kinerja di Kanwil dulu kan kerjanya lumayan banyak ya. Jadi lumayan banyak kerjaan tambahan maksudnya. Dari seksi lain minta tolong juga kayak gitu. Nah, akhirnya saya sih ini waktu di Tahuna lebih banyak selain ngerjain PK-nya sendiri, ngerjain juga dari seksi lain juga kayak gitu sih, Mas Noval. Kayak gitu ya. Nah, kalau nggak salah lu di Kanwil itu nggak nyampe setahun ya, Bang? Berapa bulan ya? Di Kanwil 2 tahun. 2 tahun ya? Bahkan nemu jodoh di sana. Ya. Oh iya. Nah, jadi Bang Ical ini guys, istri beliau ini orang Manado, ketemunya di Kanwil. Nah, istrinya ini dulu sempat kerja di Kanwil juga ya? Ya, betul. Nah, disitulah ketika penempatan di Kanwil Manado, buih-buih cintanya ya mulai mekar ya di situ. Nah, itu cerita awal kenalnya itu gimana, Bang? Bisa diceritain nggak? Saya penasaran. Waduh, ini cerita tambahan nih. Ya kenalnya ya karena sekantor ya, jadi langsung bisa kenal dan yang nyambung juga umuran ya, deket umurnya nggak jauh, nah kayak gitu. Ya nggak lama sih, setahun kenal langsung nikah tahun depannya kayak gitu. Momen-momen awal yang bikin lu tertarik nih sama istri lu ini apa itu, Bang? Waduh, makin oot aja nih pertanyaannya Mas Toval nih. Ya yang bikin tertarik karena waktu itu udah 3 tahun ya nggak di tempat sendiri ya, kan 2 tahun di Tahuna, setahun di Manado. Wah, akhirnya dirasa butuh yang ngurusin nih, Iya. ngurusin hidup. Nah kayak gitu akhirnya ya ketemulah Sosok yang tepat ya. Ya. Oke. 2 tahun ya di Kanwil. Nah, dari Kanwil itu kok bisa masuk ke SITP? Oke, jadi masuk ke SITP itu tes talenta waktu itu, ada tes talenta IT. Sebenarnya dari tahun 2015 itu talenta IT itu ada terus nih tiap tahun. Tapi sejak kayak 2 tahun terakhir ini udah nggak ada lagi tes talenta IT seperti itu. Nah, jadi dulu talenta IT saya ikutin di tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, 2018 ikut talenta IT, tapi baru dipanggilnya di 2020 Januari kayak gitu. Ada selisih 2 tahun ya sejak di tes talenta terus di SK-kan ya? Ya, karena pengumuman lulusnya juga di 2019 kalau nggak salah. Jadi pas di angkatan saya yang lulus talenta itu dibagi di 3 klaster. Jadi ada yang di 2019 Oktober atau September, nah terus ada lagi di 2020 Januari, sama di 2021 Januari. Nah kemudian saya masuknya yang di 2020 Januari, seperti itu. Berarti tesnya itu waktu pas masih di Tahuna atau udah di Kanwil? Tesnya pas di Kanwil. Pas udah di Kanwil ya? Nah. Iya. Yang dites itu apa kemarin, Bang? Masih inget nggak? Wow, tahu ada Tobe Lovers di KPPN ya yang mau masuk ke SITP. Nah, jadi kalau pas saya itu tesnya ada pengklasterannya waktu itu. Jadi ada kategori di tata kelola, infrastruktur sama pemrograman, programming. Nah, waktu itu sih saya milihnya infrastruktur sama tata kelola. Tapi sekarang ditempatinnya justru di programming. Oh, nah saya baru tahu nih. Saya kira kemarin itu tesnya di programming, makanya sekarang ngurusin admin Sakti nih. Nah iya, jadi kebetulan pas saya masuk itu memang baru pertama kali roll out Sakti admin anggaran di web ya.
Ya. Sedangkan kalau untuk modul lainnya itu hanya ada di desktop dan terbatas di 7KL. Ya. Kayak gitu. Nah, jadi emang persiapan untuk roll out waktu itu sehingga SK yang 2020 Januari itu banyak yang ditempatinnya di PSIE atau di Sakti. Kayak gitu. Oke, mungkin dari tadi kita bahas Sakti, mungkin ada Tobe Lovers yang belum tahu nih apa itu Sakti. Nah, kalau menurut saya ya, Sakti itu sebuah sistem yang dia itu mengintegrasikan atau menggabungkan semua proses pada APBN, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Itu diintegrasikan dalam satu sistem yang namanya Sakti. Kalau menurut Mas Ical, Sakti itu apa sih? Sakti itu kan dulunya dirancangnya itu untuk sistem aplikasi keuangan tingkat instansi ya. Awalnya nih. Jadi untuk KL waktu itu karena ada satu dari sisi BUN kita ada SPAN waktu itu kan. Oh, jadi awalnya tuh buat KL doang? Iya, awalnya itu buat KL, buat Satker. Dari sisi Kementerian Lembaga ya atau SAI waktu itu. Nah, itu jadilah Sakti, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Nah, tapi seiring berjalannya waktu nih, Sakti sendiri udah nggak dijadikan akronim. Jadi Sakti udah disebutnya aplikasi Sakti gitu. Jadi udah nggak ada singkatan lagi ya? Iya, udah nggak singkatan lagi. Benar-benar aplikasi Sakti yang memfasilitasi untuk nggak hanya di KL sekarang. Di BUN juga, di KPPN, di Kanwil, di kantor-kantor pusat sekarang juga banyak yang pakai Sakti kayak gitu. Ya, oke. Jadi udah nggak di KL aja ya, bahkan sampai ke KPPN dan di pusat pun menggunakan satu sistem ini yang namanya Sakti. Ya. Jadi sekarang skupnya udah lebih luas dari sekedar dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan itu semua emang udah masuk ke Sakti semua. Karena di tahun 2023 juga ya, sekarang kan Sakti ada tambahan logo nih. Jadi Sakti Krishna gitu. Ya, Sakti Krishna. Kayak gitu. Nah, sekarang udah ada dari bagian perencanaannya kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman nih pengguna Sakti ya, Tobe Lovers pengguna Sakti, kalau misalnya login di Sakti, itu udah ada tuh logo Sakti, terus sebelahnya ada logo Krishna. Oke, mumpung kita bahas soal Sakti nih, saya mau nanya lagi nih Bang. Nah, di Sakti itu sering terjadi maintenance, lumayan sering. Nah, biasanya maintenance itu kira-kira yang menyebabkan terjadinya itu apa? Nah, oke. Jadi Sakti ini emang banyak nih suka nanya ya orang KPPN, Satker. Ya, betul. Termasuk saya. Iya. Ini nanya, apakah Sakti sedang maintenance gitu? Iya. Nah, jadi mungkin kita pahami dulu nih istilah maintenance ya. Jadi maintenance itu berarti sistemnya tidak bisa digunakan sama sekali. Nah, padahal mungkin yang dimaksud teman-teman itu ketika nanya apakah Sakti sedang maintenance, nah itu sebenarnya teman-teman bisa login nih di Sakti. Nah, Sakti itu kan sekarang udah dirancang per modul ya. Jadi misalnya ada modul admin, modul anggaran, modul pembayaran, dan lain-lain. Nah, bisa jadi di salah satu menunya, misalnya modul admin nih untuk daftarin user itu error gitu. Misalnya menu itu error, tapi sebenarnya secara aplikasi Saktinya sendiri itu tidak error gitu ya. Maksudnya misalnya dia pengen ngajuin revisi, nah revisinya itu nggak error. Nah, itu berarti Saktia itu bukan lagi maintenance ya, tapi emang di menu yang bersangkutan itu lagi ada yang error kayak gitu. Nah, sedangkan maintenance-nya sendiri, Sakti itu saat ini karena tadi ya Sakti itu bergerak terus dan ada nambah menu, nambah fitur, kayak ada gitu. Tambahan ya? Ya, sering ada tambahan, jadi seringkali malam hari itu kita ada namanya deploy aplikasi Sakti. Nah, deploy aplikasi Sakti sendiri itu kita ada waktu maintenance-nya. Nah, jadi kalau teman-teman itu pas lagi login ke Sakti atau akses sakti.kemenku.go.id itu tampilannya menunggu maintenance gitu ya. Nah, itu dia ada tampilannya sendiri dan nggak bisa login. Jadi kalau lagi maintenance benar-benar nggak bisa login. Dan itu kita batasin di waktu 1 jam dan di malam hari. Kayak gitu. Oh, jadi ini saya juga baru tahu nih, Tobe Lovers. Jadi beda antara maintenance dengan error ya. Jadi bukan kalau misalnya nggak bisa satu menu nih, misalnya nggak bisa OTP atau misalnya nggak bisa cetak LPG, itu bukan maintenance ya. Selama masih bisa login,
itu namanya error aja. Nanti biasanya tindak lanjutnya itu diperbaiki di pusat ya. Betul. Tapi Nanti saktinya masih bisa diakses gitu ya. ya nanti kalau emang ada error itu dilaporin aja, nanti dari tim teknis masing-masing modulnya itu yang akan melakukan pengecekan dan melakukan perbaikan. Nanti ketika perbaikannya dirasa sudah selesai diuji dan bisa digunakan oleh teman-teman selaku satker ataupun KPPN, nah itu akan ada deploy, dan deploy-nya itu biasanya kita bikin broadcast juga di high. Jadi ada waktunya ketika kita akan melakukan maintenance. Jadi nggak langsung tiba-tiba sakti tutup gitu. Pasti ada informasi terlebih dahulu ya. Jadi kapan Betul. maintenance dilaksanakan, kapan kita tidak bisa mengakses sakti seperti itu. Ya, betul. Jadi gitu guys, bedanya maintenance sama error. Nah kalau misalnya ada error, Tobelover sebagai satker itu nanti bisa melapor melalui KPPN, nanti kita yang ngurusin ke sakti. Atau mungkin bisa juga langsung ke high ya, atau gimana mas? Ya bisa sih kalau misalnya emang ada error di satu menu. Biasanya kan ini kan error itu nggak hanya di satu satker ya. Ya. Kalau error menu itu pasti Seluruh semua yang pakai sakti. satu dunia itu pasti terjadi. Iya, satu dunia pasti error yang sama, dan itu pasti akan langsung ditanganin oleh Iya. tim teknisnya. Kayak gitu. Iya. Oke, nah lanjut lagi nih bahas soal sakti. Nah kalau dulu teman-teman yang mungkin udah lama ya jadi pengelola keuangan, mungkin sempat lihat tuh logo sakti yang lama yang bentuknya S segi 4 gitu warna-warni ya. Nah sekarang itu logonya udah warna biru huruf S. Nah kalau boleh tahu nih makna logonya itu apa sih bang? Oke, jadi kalau sekarang ya logonya itu jadi warna biru aja dan lurus gitu ya, nggak belok-belok. Kalau dulu kan agak belok-belok. Ya. Ya, jadi kalau maknanya sendiri itu mencerminkan ya sakti itu cukup satu sakti kayak gitu. Tagline-nya kan cukup satu sakti ya. Ya, dan di angka satunya itu juga melambangkan di dalamnya sebenarnya ada modul-modul juga sama nih kayak sebelumnya. Sebenarnya sebelumnya itu ada angka 1 kalau pas lagi login di aplikasi Sakti itu ada angka 1 yang di bawahnya itu ada orang taekwondo tuh. Nah itu diubah sekarang jadi logo 1 cukup satu sakti kayak gitu. Oke, nah mumpung dibahas nih, kalau logo yang lama tuh orang taekwondo itu ngapain sih mas? Saya juga penasaran. Ya karena kan dulu namanya kan aplikasi Sakti ya. Nah sebenarnya apa sih yang terbayang ketika kita mendengar kata sakti gitu ya? Ya tentunya orang sakti. Orang sakti itu yang kayak gimana ya? Kalau dulu kan yang kayak pencaksilat, karate itu memiliki konotasi orang sakti kayak gitu. Sehingga jadilah waktu itu ada orang karate atau taekwondo kayak gitu. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya logo sakti ya. Nah, tadi sempat kita bahas juga terkait HAI ya. Jadi HAI itu adalah salah satu layanan konsultasi atau call center yang dikelola oleh SITP ya. Itu punyanya Direktorat Jenderal Pemeliharaan. Nah, mungkin sebelumnya saya mau ngucapin selamat dulu nih, karena HAI ini pernah mewakili Indonesia mendapat penghargaan di tingkat dunia. Nah, penghargaannya itu kalau nggak salah gold medal ya untuk kategori individual Best Contract Center Executive Director atau Leader dari CCW. CCW itu Contact Center Award ya kalau nggak salah. Nah, penghargaannya itu kemarin yang diterima itu diterima oleh Bapak Saiful Islam sebagai Direktur SITP. Nah, salut ya. Kita ucapin selamat dulu nih buat SITP. Ya, selamat Bang. Ya, jadi sebenarnya selain CCW ini kemarin banget nih Mas Noval di tanggal 26 ya, 26 September itu juga ada penghargaan dari ICCA juga. Oh, dapat lagi ya? Dapat lagi Contact Center Association. Nah, itu. Kayak gitu. Jadi memang banyak sih HAI ini dapat penghargaan itu. Iya. Banyak banget. Oke, jadi luar biasa ya. Salah satu bentuk layanan ya dari DJPB ya. Dari mendapat penghargaan di tingkat dunia. Oke, nah lanjut lagi nih kita bahas soal HAI. HAI ini kan juga melayani pertanyaan soal aplikasi ya, terutama Sakti. Apalagi sekarang sejak Sakti itu implementasi full itu pasti sangat banyak nih pertanyaan soal Sakti. Nah, gue mau nanya nih Bang,
pertanyaan yang masuk ke lu nih sebagai user admin itu dalam sehari itu seberapa banyak sih? Apakah banyak banget atau seperti apa? Oke, jadi kalau modul admin sendiri ya, kan modul admin itu merupakan modul paling tua ya di Sakti ya. Jadi ketika kita bikin aplikasi pertama kali, yang ada pertama kali itu pasti admin dulu. Gitu. Nah, admin ini udah lumayan mature ya. Jadi dari sisi proses bisnis udah nggak banyak perubahan, dan kalau di tempat saya itu paling banyak itu tiket terkait pendaftaran user atau perubahan user. Oke. Jadi perubahan user selain tipe satker itu semua masuk ke tempat saya nih di layer 2 modul admin kayak gitu. Nah itu kalau sehari itu paling banyak bisa sekitar 100 sih. Banyak juga ya? Ya. Jadi sebenarnya di tahun 2020 itu di saat baru roll out masih di 7KL aja piloting Sakti desktopnya, itu semua tiket pendaftaran itu ke SITP. Oh, jadi ke tempat saya. Nah itu kalau waktu itu bisa sehari bisa 300-an. Bisa 300-an. Iya, nah kalau sekarang sehari 100 udah itu paling banyak. Paling rata-ratanya sih sekitar 30-40 lah sehari. Paling kalau lagi ada mutasi besar nih kayak kemarin ada mutasi banyak. Nah, kita jadi kedapatan juga. Banyak. Iya. Nah, 100 tiket itu yang jawab lu sendiri atau gimana? Enggak, jadi kalau di tim admin sebagai agen saat ini tuh ada 3 orang. Ada 3 orang. Jadi yang didedikasikan untuk menjawab tiket admin itu ada 3. Nah, sisanya di seksi saya juga selain jawab tiket kan ada pemrogramannya ya dari sisi developmentnya. Kayak gitu. Nah, yang developer ini bisa juga jawab tiket. Misalnya memang di hari itu tuh lagi banyak banget tiketnya kayak gitu. Misalnya kayak sebelumnya ada pendaftaran user tipe Canwheel waktu itu. Nah, tipe Canwheel waktu itu banyak banget yang daftar, jadi dibantuin sama semua teman-temannya kayak gitu. Nggak cuma 3 kayak gitu. Oh, maaf Bang. Tapi lu itu dari developer ya? Ini ya maksudnya. Iya, jadi kalau saya itu dulunya emang di agen. Jadi kalau pas agen itu saya jawab tiket. Nah, kalau sekarang udah pindah ke bagian pengembangan. Developer. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk terkait pendaftaran user itu bukan ke Mas Ical ya, bukan ke developer ya, tapi ke agen tiketnya. Ya. Oke. Nah, bahas soal tiket nih. Nah, kalau tiket yang masuk ke Mas Ical nih, kira-kira inget nggak ada satu pertanyaan, entah itu baik dari Satker atau dari KPPN, yang pertanyaannya itu mungkin unik, yang paling lu inget, ada nggak? Sebenarnya agak banyak yang unik-unik ya dari Satker, dari KPPN tuh. Seru nih. Tiket tuh banyak sih yang unik-unik. Ada yang kadang ada yang kita nggak bisa ngerti dengan dia cuman kasih screenshot doang, nggak ada pertanyaan. Atau dia judulnya Sakti bermasalah, nih apanya yang bermasalah kita juga nggak tahu ya. Kayak gitu. Nah, terus tapi yang paling saya inget tuh belum lama ini ada juga yang nanya permasalahan, tapi dia ngelampirin foto juga. Oh, foto apa tuh? Foto selfie dia sih. Gitu ya. Nanya tapi ngupload fotonya dia gitu. Iya, itu agak bingung juga. Mungkin sih kemasukan aja sih kepencet attach ya kalau di tiket kayak gitu. Tapi ya hasilnya jadi kita lihat juga gitu ya. Karena kan ya sebagai kita nih untuk jawabin tiket ya, kan pasti kita lihat nih apa aja sih isi yang dilampirin ya. Harusnya lampirannya juga sesuai, apalagi kalau permasalahan di aplikasi. Di aplikasi kita harus melakukan analisa. Nah, analisa ini kan biasanya teman-teman tuh harus ngelampirin screenshot ya. Tapi kadang ada juga yang screenshotnya cuma tulisan errornya doang ya. Tulisan error kita nggak bisa tahu ini lagi menu apa atau dia lagi klik tombol apa itu. Nah, makanya seringkali kita minta dikirimin screenshotnya secara lengkap. Nah, jadi ya itu ada yang ngasih foto ya kita buka juga jadinya. Atau gitu. Mungkin tujuannya itu biar SITP tahu siapa yang nanya nih, mungkin ya. Atau enggak juga ya? Ya karena berhubung dia kasih foto ya akhirnya kita kan ini ya bingung juga ya kenapa dia ngasih foto, apakah ada maksud dan tujuannya gitu ya. Tapi kalau dari pertanyaannya sih udah bisa terjawab tanpa tanpa adanya foto itu ya. Ya kayak gitu. Nah mungkin itu juga ya buat developers yang nanya terkait Sakti. Ini saya juga sering ngalami nih, ada satker kita yang nanya, tapi
yang di screenshot yang errornya doang, yang merahnya doang, nggak diliatin full. Nah itu kita mendeteksi permasalahannya itu agak susah ya. Jadi kita nggak bisa tahu nih masalahnya ini di mana, di menu apa gitu. Jadi mau jawabnya juga agak susah. Mungkin itu ya buat Tobe Lovers yang mau nanya terkait teknis aplikasi, itu kalau bisa di screenshot semua atau kalau perlu di record aja sekalian biar kelihatan. Ya, betul. Oke, nah kalau tadi pertanyaan yang paling aneh, kalau pertanyaan yang paling sulit dijawab ada nggak? Paling rumit mungkin. Oh, pertanyaan paling rumit ini gimana ya? Kalau pertanyaan paling rumit sih ya biasanya itu yang butuh kita persetujuan dari atasan ya. Misalnya ada usulan gitu ya, usul nambahin fitur. Misalnya kayak kemarin ada minta usul divalidasi ke Simas Paten nih untuk sertifikat bendahara. Nah itu kan kita harus pertama kita harus minta dulu dari Simas Patennya apakah bisa ngasih API atau enggak. Terus gimana dari sisi proses bisnis kita apakah bisa jadi menghambat atau justru memperbagus kayak gitu ya. Terus dari atasannya bisa setuju atau enggak. Nah itu kan butuh banyak ya. Jadi ada pengembangan aplikasinya sendiri juga. Nah itu yang butuh waktu sih, lebih butuh waktu sih daripada sulit. Bukan sulit dijawab ya, tapi sulit diimplementasikan dan dijawab secara sesuai gitu ya, sesuai permintaannya kayak gitu. Jadi kita harus nanya-nanya dulu ke pihak-pihak yang lain atau pertanyaan-pertanyaan yang salah nyasar gitu ya. Jadi banyak juga nih karena sakti admin gitu ya dirasa bisa jawab semua pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya agak membingungkan itu memang masuknya ke admin. Gitu. Nah, akhirnya kita butuh koordinasi dengan berbagai pihak juga kayak gitu. Nah, itu yang bikin jawaban tiket teman-teman tuh lama kayak gitu. Oke. Mungkin pertanyaan yang terkait Simas Paten tadi juga yang salah satu penyebab maintenance ya. Jadi aplikasinya harus diupdate ya. Iya. Iya. Kayak gitu. Oke, nah itu tadi soal HI ya. Nah, buat teman-teman yang ngikutin atau yang sampai saat ini masih aktif sebagai pengelola keuangan di Satker, mungkin baru-baru ini ada hal baru ya yang sama-sama kita alami, yaitu terkait TTE atau tanda tangan elektronik. Nah, jadi kalau nggak salah TTE itu dibagi dalam 3 tahap. Nah, sekarang itu seluruh Satker udah selesai tahap 3 semua, jadi semua Satker sudah menggunakan TTE. Nah, ini mau gua bahas juga nih, Bang, terkait TTE ini. Nah, jadi untuk TTE tahap 3 ini kalau nggak salah kemarin itu waktu awal-awal implementasi sering terjadi error ya, yang sampai akhirnya saat ini itu di rollback lagi ke tanda tangan basah. Nah, kalau boleh tahu itu kenapa sih bisa seperti itu? Oke, jadi emang di TTE tahap 3 ini kita mengalami insiden ya kan namanya insiden ini kan kita nggak pengen juga gitu ya. Nggak ada yang mau ya. Jadi nggak ada yang mau dan emang kenyataannya waktu itu dari sisi infrastrukturnya belum siap gitu ya. Jadi dari sisi aplikasinya kita sudah ready, tapi ternyata ketika kita cek bersama-sama waktu itu infrastrukturnya lah yang belum terlalu siap, sehingga dari baik dari infrastruktur, dari aplikasi Sakti sendiri, kita juga setelah di rollback ini kita melakukan enhance atau kita lebih perbaiki lagi biar nanti ketika akan diimplementasikan tahap 3 yang selanjutnya ini nggak terjadi lagi yang kayak gitu. Jadi emang kalau TTE ini kita kan kerjasama nih antara BSRE, Pusintek dan SITP ya selaku Sakti. Jadi sebenarnya kalau alurnya sendiri itu ketika kita tanda tangan itu kita yang pertama itu kita ke Pusintek Kemenq. Kita dari Sakti itu akan menggunakan namanya e-sign client. Itu kita ke Pusintek Kemenq dulu baru ke BSRE. Jadi gitu. Dari Sakti ke Pusintek dulu ya, nggak langsung ke BSRE ya? Iya betul. Jadi emang ada dua tahap gitu ya. Jadi seolah-olah 2 tahap yang dilakukan tanpa pengguna itu sadari gitu. Jadi pengguna taunya sudah berhasil aja kayak gitu. Nah, padahal di belakang itu kita ada dulu ke Pusintek baru ke BSRE. Nah, permasalahan kemarin itu memang kita
agak bingung nih, masalah itu ada di bagian yang mana ya, yang nggak nyampe di bagian mana. Ternyata dari ketiga pihak ini semuanya kita memang perlu ditingkatkan lagi untuk performanya kayak gitu. Baik dari saktinya, dari sisi e-sign client di Pusintek, dan juga e-sign master di BSRE. Seperti itu sih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Top Developer. Jadi saat ini tim dari SITP maupun dari Pusintek dan BSRE itu memang sampai saat ini sedang melakukan pengembangan ya, supaya nanti ketika diterapkan lagi TTE tahap 3 itu sudah lancar. Oke, Top Developers, jadi udah nggak terasa ya, hampir setengah jam kita ngobrol-ngobrol sama Bang Ical ya. Nah, jadi sebenarnya saya di sini lagi cuti posisinya, dan Mas Ical ini lagi kerja ya, tapi di sela-sela waktu istirahatnya ini saya repotin nih buat jauh-jauh ke sini untuk ikut berpartisipasi dalam podcastnya KPPN Tobelo. Jadi makasih banyak ya Mas Ical atas waktunya. Oke, sama-sama nih. Udah diundang, makasih juga nih Mas Topang. Ya. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila dalam podcast kali ini ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati Tobelovers sekalian. Bye, Tobelovers.